Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang KC News edisi Jumat 6 Agustus 2021. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah hal paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdussalam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan terus mengusut kasus dugaan korupsi Bansos penanganan pandemi COVID-19 di Kementerian Sosial atau Kemensos. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihak lembaga anti rasuah masih terus mengusut perkara ini dengan meminta keterangan terhadap pihak yang diduga mengetahui praktik rasuah dalam perkara yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ini. Ali menegaskan, tim penuntut umum telah mengantongi beberapa fakta adanya dugaan keterlibatan pihak lain. Menurut Ali, fakta dalam persidangan Juliari ini akan menjadi pintu masuk bagi pihaknya untuk menjerat pihak lain. Mantan Menteri Sosial atau Mensos Juliari Peter Batubara dituntut 11 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Selain pidana badan, tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut Juliari membayar uang pengganti sebesar 14, miliar rupiah, subsidi 2 tahun penjara. Pemirsa, bagaimana wajah pelayanan pemerintah di era pandemi? Apakah pemerintah gagal mengurusi rakyat? Apa solusi bagi kaum muslimin dalam menghadapi situasi sulit saat ini? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Siasah Institut, Bung Iwan Januar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fadil. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Iwan? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua juga sehat ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bung Iwan, langsung saja. Bagaimana wajah pelayanan pemerintah di era pandemi? Apakah pemerintah gagal mengurusi rakyat? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa Kabar Petang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sekurang-kurangnya dua parameter kita menilai bagaimana tingkat keberhasilan dari pemerintah melayani kepentingan publik di masa pandemi. Yang pertama soal mitigasi, itu penanganan wabah, penanganan bencana. Ini kalau memang berhasil, mestinya kan kurva itu melandai, turun, kemudian kalaupun ada penambahan tidak akan ekstrim ya. Nah ternyata dalam masalah mitigasi wabah ini, pemerintah dari awal pandemi sampai sekarang ini gagal. Mengapa? Karena jumlah penambahan warga yang terinfeksi itu justru masih sangat tinggi sekali. Ya, jadi kisaran itu sehari sekarang ini sudah memang turun dari awal sempat ada 47.000 ya, 50.000, sekarang 30.000, tapi kisarannya masih puluhan ribu. Ini masih besar sekali. Sementara di Malaysia saja itu 2 hari 20.000 sudah heboh mereka itu ya, sudah dianggap sangat tinggi sekali. Nah Indonesia ini dengan angka 35.000 walaupun sudah turun dari angka 40-50.000, itu pemerintah masih kelihatannya masih anteng-anteng saja begitu ya, nggak ada kehebohan. Yang heboh malah tenaga medis ya, wajar karena mereka yang sehari-hari langsung ada di ujung tombak, di garda terdepan menghadapi pasien seperti itu. Lalu yang kedua tingkat kematian. Kalau kita bicara mitigasi, kedua tingkat kematian yang sangat tinggi dan kita termasuk kategori 3 besar tingkat kematian akibat wabah di masa pandemi. Ini dalam masa mitigasi, jadi keberhasilan pemerintah ini masih sangat jauh sekali ya. Nah ini harusnya diakui pemerintah. Dan justru ini sudah lama rakyat itu menunggu ucapan permintaan maaf ya. Kemudian juga ada pihak yang harusnya bertanggung jawab lah. Pejabat yang kemudian bertanggung jawab ya, kemudian ya lengser. Ya dia kemudian tidak sanggup sudah ganti dengan yang lain. Tapi kan faktanya baru kemarin minta maaf, tapi kemudian tidak ada yang namanya siapa ya pejabat yang mesti bertanggung jawab. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dalam masalah pemenuhan kebutuhan hajat hidup publik. Kita jangan lupa bahwa pemerintah hari ini kan mereka sudah menghindar dari kewajiban undang-undang karantina kesehatan yang ditandatangani oleh pemerintahan Jokowi sendiri. Tapi mereka menghindar.
dengan mengganti istilah PSBB, PPKM, sekarang PPKM level, ya level 1 sampai 4 seperti itu. Ini adalah upaya dari pemerintahan Jokowi untuk melepaskan diri dari tanggung jawab menanggung kebutuhan hidup masyarakat. Ya alasannya karena nggak ada uang gitu kan ya, jadi nanti bisa babak belur. Tapi kalau ini kemudian kita lihat ternyata dengan PSBB, PPKM, satu mitigasi ini justru tidak menunjukkan keberhasilan. Ya dulu sempat dinyatakan oleh pemerintah, oleh presiden ya bahwa negara yang lockdown juga gagal begitu, apalagi sekarang tanpa lockdown ini kelihatan sekali lockdownnya tidak dilakukan, pengawasan prokes juga lemah, bahkan pejabat publik pun terlibat dalam pelanggaran dan mereka tidak mendapatkan sanksi yang membuat cerah ya. Ditambah lagi kemudian pelayanan pada kebutuhan hidup publik ini yang justru dirasakan sangat kurang sekali. Memang ada bantuan ya dari pemerintah, tapi kita jangan lupa lebih banyak yang dikorup oleh Juliari Batubara ketimbang yang diberikan kepada publik seperti itu. Dan selama PPKM kan juga kita melihat warga ini terutama para pedagang ya, pengusaha sudah menjerit mereka itu. Karena mereka tidak boleh beraktivitas atau dibatasi aktivitasnya. Nah sementara mereka ini kan harus ada kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi. Yang ini sepertinya malah diabaikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah malah fokusnya kepada pengetatan, PPKM, pembatasan, tapi tidak memperhatikan bahwa publik ini juga punya hajat hidup. Dan ini yang kedua yang saya perhatikan menjadi sangat prihatin karena sudahlah wabah dihajar pandemi, dihantam pandemi. Lalu yang kedua, mereka tidak mendapatkan pelayanan publik yang menjadi hak mereka. Demikian Bung Fadil. Ya, baik Bung Iwan. Tadi sudah disinggung terkait dengan korupsi bansos oleh mantan menteri ya, Juliari Peter Batubara. Nah, bagaimana komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi? Lalu bagaimana catatan Anda menyorot proses penuntasan korupsi bansos saat ini, Bung Iwan? Iya, ini yang kita prihatin juga ya, karena kemudian keluar peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan corona. Jadi dalam peraturan itu, ini seperti ada legal standing. Kalau seandainya ada miskalkulasi atau ada sesuatu yang keliru di dalam penggunaan anggaran untuk wabah. Jadi sampai ada kalimat yang menyatakan tidak bisa digugat secara hukum seperti itu. Ini kita prihatin. Jadi peraturannya dibuat untuk apa ya? Jadi seolah-olah memberikan perlindungan kepada pejabat bila mereka menyalahgunakan anggaran dalam penanganan wabah. Ini kita juga heran. Mengapa muncul seperti ini? Ini jadi tujuannya seperti ada tujuan yang tidak sehat, yang tidak rasional. Bahkan ada cenderung, kok ini kayaknya ingin melakukan satu hal yang merugikan publik seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga jangan lupa bahwa beberapa pejabat negara ya, Menkumham, Mahfud MD, kemudian Ketua KPK, Firly itu sudah mengancam akan menjatuhkan sanksi berat, bahkan Firly, Ketua KPK mengatakan akan menjatuhkan sanksi sampai hukuman mati kepada para pelaku korupsi bansos. Faktanya sekarang Juliari Batubara yang sudah jelas-jelas melakukan perencanaan matang untuk melakukan korupsi dana bansos. Kita jangan lupa terungkap kemudian bahwasannya korupsi dana bansos sudah direncanakan sebelum pandemi datang. Jadi dahsyat betul ini. Ini kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa oleh seorang pejabat negara, oleh seorang politisi. Dan sudah diancam oleh beberapa pejabat kita termasuk oleh KPK. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian masuk pengadilan, kemudian Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara. Jadi dengan begitu kita menyaksikan ini hanya retorika kosong. Jadi hanya semacam macan kertas gertak sambal yang dibuat oleh pejabat negara, oleh KPK untuk melindungi hajat hidup publik dan memberikan sanksi efek jera yang sangat kepada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Kita heran. Kalau seperti ini, maka apa yang mestinya kemudian dilakukan oleh publik? Ya sudahlah mereka hajat hidupnya terbengkalai, tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Yang kedua kemudian pejabat negara yang melakukan kejahatan kemanusiaan, tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa ini justru tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Paling keterlaluan, ya dana yang dibutuhkan oleh warga justru malah diembat, ya malah disikat. Saya pikir ini sudah kejahatan kemanusiaan yang keterlaluan. Begitu Bung Wadil. Ya, baik Bung Iwan.
Bagaimana tanggapan Anda terkait komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di sektor yang lebih luas, khususnya sektor politik dan birokrasi, Bung Iwan? Iya, ya saya pikir ini masih jalan di tempat ya. Jalan di tempat bukan jalan di tempat di titik yang ada kemajuan, tapi jalan di tempat dalam kemunduran, justru begitu. Kita melihat bahwa sekarang terjadi kemudian kasus seperti misalnya ya penyingkiran beberapa pejabat di KPK dalam tes wawasan kebangsaan. Kemudian yang unik ketika Ombudsman menyatakan terjadi maladministrasi oleh KPK dan oleh BKN maaf ya. Malah yang terjadi kemudian sekarang KPK menuduh Ombudsman juga melakukan maladministrasi. Ini karut-marut. Di karut-marut yang sangat luar biasa di internal pemerintah, khususnya lembaga yang semestinya ada di garda paling depan menjadi contoh lembaga yang bersih, lembaga yang independen, lembaga yang tegas, tapi justru di sana terjadi apa yang kita saksikan sekarang ini. Nah, kalau KPK sudah demikian, kepada siapa publik berharap kalau begitu ya? Dan kalau begitu ini merupakan bagian yang sangat pilu sekali. Boleh dikatakan ini adalah masa yang suram, masa yang kelam di dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Jadi lembaganya ada tapi dilumpuhkan, bahkan orang-orang, para pegawai yang mereka memiliki komitmen yang tinggi, yang kondite pekerjaannya bagus, malah kemudian tersingkirkan dan tidak ada pembelaan. Ketika ada yang membela, malah kemudian yang dibela itu Ombudsman justru diserang balik oleh KPK. Ini hal yang sangat ironis sekali, Bung Fadil. Ya. Baik, Bung Iwan, terakhir. Lantas, apa solusi bagi kaum muslimin dalam menghadapi situasi sulit saat ini? Bagaimana perwujudan hakiki ukhuwah Islamiyah saat ditimpa musibah wabah COVID-19 dan wabah korupsi, Bung Iwan? Pemirsa kabar petang Khilafah Channel yang dimuliakan Allah ya. Jadi kita memang pada saat sekarang sulit sekali berharap mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah. Karena terjadi karut-marut, data yang tidak jelas, kemudian dikorupsi pula, seperti itu. Disinilah maka kita kaum muslimin harus kemudian menumbuhkan lebih dalam lagi ukhuwah Islamiyah. Karena kita ada kewajiban untuk menolong sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, ya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman bersaudara. Nabi SAW juga mengatakan laisal mu'min, bukan orang beriman. Siapa itu? Orang yang dia bisa tidur kekenyangan sementara dia tahu di sampingnya tetangganya kelaparan. Jadi kita sekarang merupakan satu fase di mana kita harus menumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah, saling memberi, saling mendorong, saling mensupport, terutama kepada saudara kita, tetangga kita yang tertimpa musibah, kehilangan pekerjaan, kehilangan tulang punggung keluarga yang meninggal selama masa wabah, bahkan juga ada sampai yatim piatu. Nah, ini yang mesti menjadi pikiran kita sebagai umat. Jadi kita berharap memang akhirnya ada paguyuban, ada kemudian komunitas tengah-tengah warga di lingkungan RW, RT yang memiliki atensi, perhatian dan juga kepekaan untuk saling mensupport ya ala kadarnya. Karena kita tidak bisa memberikan lebih dari itu sebatas kemampuan kita sebagai warga. Nah, yang kedua tentu harus mulai berpikir bahwa umat ini membutuhkan pelindung, membutuhkan pemerintahan yang bersih, yang berpihak kepada rakyat, dan itu memang tidak mungkin diharapkan dalam sistem demokrasi sekarang ini. Demikian Bung Fadil. Baik, terima kasih Bung Iwan Januar, Direktur Siasah Institut, telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Kacen News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.